Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai kembali. Pelajaran yang selanjutnya adalah tema 3. Kita memasuki subtema 1. Yang tema 3 tersebut temanya adalah tokoh dan penemuan. Jadi kita mempelajari tentang tokoh-tokoh dan para penemu, ya. Lalu di subtema yang pertama, kita akan mempelajari tentang penemu yang mengubah dunia. Ya, perhatikan, Naifa dan kawan-kawan di halaman 1, diperhatikan. Pembelajaran 1. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Ya, sekarang siang, coba nanti dilihat di malam hari. Biasanya cahaya lampu bersinar menerangi jalan. Ada cahaya lampu, lalu ada sekolah dan rumah kita pun diterangi dengan cahaya lampu. Listrik telah mengubah wajah dunia. Berarti sebelumnya tidak ada listrik, berarti sebelumnya tidak ada cahaya lampu. Tahukah kamu siapakah tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Jadi tidak ada dengan sendirinya, ya. Memang listriknya sudah ada dari zaman dahulu, ya, tapi alatnya atau pembangkit listriknya ini tidak ada dengan sendirinya. Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Oh, bisa sih lampu yang kita beli, kita pasang, lalu itu bisa nyala. Mengapa bisa begitu? Ayo membaca, perhatikan di bawahnya, ya. Perhatikan. Tahukah kalian proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumahmu? Bacalah teks berikut dalam hati sambil kalian perhatikan di halaman 1. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Ya. Jadi kita berubah nih. Sekarang ini kita bisa bertemu jarak jauh dengan aplikasi Zoom Meeting. Ini pun kita menggunakan atau memanfaatkan listrik, ya. Jadi mengubah perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik, ya. Jadi beliaulah penemunya. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Di sekolahnya sebentar. Tapi dia bisa menemukan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk seluruh manusia yang ada di bumi ini. Dan beliau miskin. Tidak termasuk orang kaya. Tapi ilmunya, ya, kita lihat ilmunya. Bukan kita lihat dari pendidikannya, kita lihat dari status sosialnya, dari kekayaan dan sebagainya. Tapi lihat dari ilmunya ini, ya. Dia bisa menemukan hal yang baru sejak dulu dan sampai sekarang kita manfaatkan. Enggak cuma lampu, ya. Tidak hanya lampu yang kita manfaatkan listrik, ya, untuk listrik itu. Tapi semua alat-alat teknologi. Nah, sehingga Bapak bisa melihat Adit, ya, yang berada di jarak jauh. Bapak bisa melihat Aisyah, bisa melihat Kalisa, Naifa, semuanya Bapak bisa lihat dari jarak jauh. Ini ya dari listrik sumbernya. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Ini kalau kalian suka tentang listrik-listrik, nanti ketika kalian kuliah, kalian bisa mengambil jurusan elektro, ya, jurusan teknik elektro. Jadi kalian bisa bongkar listrik lah gitu kan, bisa otak-atik, ya, kabel-kabel, colokan-colokan dan sebagainya, lebih ke mesin-mesin dan sebagainya. Itu jurusannya adalah teknik elektro, ya, teknik elektro. Teknik mesin, ada teknik elektro. Nah, tahukah kamu bagaimana kegiatan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Bisa sampai ke rumah kita. Nah, perhatikan di halaman selanjutnya. Buka halaman yang kedua.
Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat. Jadi merambat ya, kemana aja itu di dalam kabel itu ya, meski tidak ada media perantara. Sebenarnya seperti itu. Jadi hanya kita arahkan gitu, kalau tahu ilmunya diarahkan saja, jadi masuk ke kabel itu. Ya, gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Terus-menerus. Jadi ada magnetnya juga. Bahkan di tubuh kita pun ada elektronya, elektromagnetiknya. Kalau kalian bisa merasakan itu, Naifa ya, kalau bisa menghubungkan antara tangan kanan dan tangan kirimu ya. Nih seperti ini ada gelombangnya. Ya. Kalian rasakan pelan-pelan di sini. Ya, kamu lemesin. Nah, coba kalian praktekkan. Di situ ada yang mendorong atau ada yang menarik. Disitulah kalian merasakan gelombang elektromagnetiknya. Ada arus listriknya. Ya. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal dengan arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Jadi listriknya udah ada, hanya mesin pembangkit listriknya ini yang belum ditemukan dulunya. Nah, karena ada penemunya, maka listrik ini bisa dibangkitkan. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Ya, itu ya di depan Bapak ada tiang listrik ya. Lalu itu memancarkan ke gardu-gardu sehingga kalian mendapatkan listrik. Naifa, Zahwa, Adit semuanya ya bisa mendapatkan listrik. Coba kalau kagak ada apa namanya itu tiang powernya, maka tidak akan merambat ke rumah kamu, tidak menerima tuh. Lalu selanjutnya di gardu-gardu penerima arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Tapi ingat, tidak gratis kan? Ya, kenapa ini tidak gratis ya? Karena yang menemukan inilah ya ilmunya mahal gitu kan. Kalau kamu bisa membuat listrik sendiri silahkan gratis bisa. Tapi kalau misalkan kita hanya menikmati saja ya kita berarti tidak ada balas jasanya gitu ya. Jadi maka dari itu per bulan ada yang bayar atau sekarang pakai token lebih praktis lagi. Sekali ngisi misalkan 50.000, 100.000 bisa sampai 1 juta dan berjuta-juta bisa diisi. Kalau udah habis ngisi lagi kayak gitu. Jadi tidak per bulan token listrik biasanya. Nah, lalu arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap. Nah, ya kan? Di atas tuh untuk tempat kedudukan lampu atau di dinding rumah. Ya, untuk saklar atau colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik. Biasanya tuh di tembok-tembok tuh ada tuh ya. Seperti televisi, ya. Itu kan colokannya di tembok tuh kan. Kipas angin dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Lalu rangkaian seri dan paralel ini merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ya ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi tetap sumbernya satu tapi nanti bisa dipecah belah gitu kan. Bisa dibagikan sumber-sumbernya itu. Jadi bisa ke dapur listriknya, bisa ke kamar kamu, bisa ke ruang tamu dan sebagainya. Ada paralel. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung. Tuh yang A, lihat gambar yang A. Itu bersambung kalau yang seri. Nah, atau sejajar. Dan rangkaian paralel disusun berderet. Nah, itu berderet. Jadi bisa 2 lampu gitu. Ya, 2 lampu di 2 ruangan misalnya, itu paralel. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Pasti tahu ya, sekarang lampu senter itu tidak terpisah sama HP, handphone. Naifa punya senter, pasti semua kita punya senter, di HP kita ada senter. Kalau nggak ada senternya berarti terpisah aplikasinya, nggak ada aplikasi senter kamu. Di
HP kamu ya. Di HP yang Faiza pegang ini pasti ada senternya ini ya. Coba kita lihat ada senter apa enggak. Nah, ini ada senter tuh ya. Pasti ada senternya. Kalau dulu senter ya senter, HP ya HP, radio ya radio, TV ya TV. Ya. Pemutar musik ya apa namanya? DVD, VCD dan sebagainya. Ya, terpisah, HP ya HP. Sekarang dalam HP udah ada kalkulator, kalender ada, semuanya ada. Ya. Betapa canggihnya zaman sekarang. Lalu selanjutnya, rangkaian disusun sendiri pada lampu senter adalah baterai. Nah, ini pakai baterai dulu nih. Karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Nah, ini cepat habis baterainya. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Nah, yang ada di rumah kalian tuh biasanya. Nah, maka betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Penting kan? Coba kalau nggak, apa namanya, kalian anggap nggak penting nih ya, misalnya. Sekarang aja kita nggak bisa Zoom meeting. Kalian nggak bisa main HP. Adit nggak bisa main game. Zawa nggak bisa main HP. Ya kan? Kalisa kegelapan di kamarnya. Ya, serba gelap. Yang ada pakai obor lagi nanti. Ya. Naifa nanti pakai obor. Terus masak nasi nggak di Magicom lagi, kan? Nah, ini jadinya agak susah kan, kalau misalkan nanti tanpa listrik lagi. Tapi kamu harus siap juga nanti kalau misalkan hidup tanpa listrik lagi, ya. Berarti HP lepas HP berarti, ya. Kita nggak pakai komputer, nggak pakai HP, dan yang pakai listrik kagak lagi, ya. Nanti kalau sudah akhir zaman menuju tanda-tanda hari kiamat, ya. Lanjut. Lampu-lampu di rumah tadi ya. Jadi penting banget. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Tentunya sulit kan, kemana-mana misalkan kalau malam misalkan. Malam mau ke warung atau mau ngaji. Gelap lagi kan, rumah-rumah nggak pakai lampu. Gelap kan, pasti gelap jalan. Yang ada berarti kamu harus pakai obor. Pakai api ya. Listrik nggak ada soalnya. Namun demikian kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari ya, harus bijaksana. Gunakan sesuai keinginan. Jangan boros maksudnya. Jangan boros untuk penggunaan listrik. Kalau lampu kamar sudah tidak digunakan lagi, matikan. Kalau kalian gunakan ya nyalakan. Gitu ya. Sesuai dengan porsinya. Lalu kita ke selanjutnya. Di situ ada gambar-gambar senter di halaman 5. Coba lihat halaman 5. Itu ada gambar senter. Nah, senternya lucu nih, kayak kecil gitu ya. Nah, ini nih senternya. Itu gambar-gambar senter. Nah, langsung ke halaman 6. Buka halaman 6. Rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Jadi baterainya sebaris tuh, dijajar. Pada rangkaian seri lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu biasa terdapat pada hiasan lampu pohon Natal. Bukanlah, misalnya selain lampu pohon Natal kan ada tuh yang lampu kelap-kelip tuh. Suka ada tuh toko-toko atau warung yang pakai lampu kelap-kelip kayak gitu. Nah, itu kan dari satu arus listrik kan. Jadi dihubungkan semua itu. Jadi itu namanya rangkaian seri. Ya. Lalu selanjutnya kemarin kalian sudah ada tugas ya, tugas mencari benda ya. Foto benda-benda yang menggunakan listrik. Kemarin ada yang ngirim foto mesin cuci, kipas angin, terus lampu, ada HP, charger, dan sebagainya. Banyak itu. Nah, listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ya, ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Nah, ini. Perhatikan di halaman 7, itu ada gambar ya. Di halaman 7 ada gambar lampu, dua lampu yang disilang. Yang pertama sebelum ada listrik nggak ada lampu maksudnya. Ya.
Maksudnya itu, sebelum ada listrik, tidak ada lampu. Setelah ada listrik, ada lampu. Dan tidak lampu saja yang ada, tapi alat-alat elektronik lainnya. Ya. Itu pertama penerang ya. Lalu apalagi nanti ada, belum langsung HP ya, biasanya ada penyiar lah ya, seperti radio dan sebagainya. Setelah ada listrik, barulah ada lampu dan alat-alat elektronik yang lainnya. Langsung saja kita ke pembelajaran 2. Langsung kita singkat aja ya. Pembelajaran 2, kamu telah belajar tentang Michael Faraday yang menemukan generator penghasil arus listrik di halaman 10. Ya, langsung ke halaman 10. Adit, Zahwa, Aisyah, Rafka, Rifki, ke halaman 10 langsung. Banyak manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia. Sikap apa yang dapat kita contoh darinya? Bagaimana kita mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Michael Faraday menemukan generator penghasil arus listrik. Ya, kalau kita menemukan apa nih? Ya, menemukan uang di jalan, nah, atau apa nih? Ya, kita harus menemukan sesuatu yang bermanfaat, yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, orang lain, gitu kan? Supaya kalau orang Islam, supaya kita nanti mempunyai kebaikan yang banyak nanti untuk bekal akhirat, seperti itu. Dengan adanya listrik, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Listrik membuat orang hidup lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang dapat terbantu. Jadi lebih ringan lah gitu jadinya, lebih memudahkan kita karena ada listrik. Nah Iva, kalau nggak ada listrik, ya nggak ada HP. Adit, kalau nggak ada listrik, ayo kira-kira nggak bisa apa? Mesin cuci ada nggak kira-kira, Adit? Nggak ada, Dit, ya. Nggak ada, gelap lah pokoknya, nggak enak. Ya, tuh lihat si Edo tuh, amati gambar kamar Edo berikut ini. Tuh Edo di kamarnya ada apa? Kipas angin, ada lampu, ada radio, ada lampu belajar, ya, dan sebagainya. Coba misalkan itu si Edo ya hidup di zaman yang belum ada listrik, belum ada pembangkit listrik. Ah itu nggak ada tuh, nggak ada barang-barang seperti kipas nggak ada, lampu nggak ada, radio nggak ada. Baca kayak gitu gimana? Kebaca nggak? Ya kan nggak kebaca. Adit ngebaca juga bisa, ya. Adit ya, ya. Nah, Adit, lanjut. Jadi begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita di halaman 12. Dengan ada listrik kita dapat menonton televisi. Tuh, Adit bisa nonton Pak Heza. Pak Heza bisa nonton Adit, ya kan? Naifa bisa nonton Adit tuh, ya. Perhatikan, dengan adanya listrik kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu dan lain-lain. Kalian pasti pernah kan mengalami pemadaman listrik? Gimana? Enak gak kalau pas pemadaman listrik malam-malam mati lampu? Waduh, ya kan? Subhanallah, panas ya, gerah ya. Udah gitu HP-nya mati, belum dicas. Wah, udah dah, makin bosen. Ya, Naifa, gimana Naifa? Nggak ada tuh Naifa, nggak ada mic. Ya, kalau nggak ada listrik nggak ada mic Naifa. Nggak bisa nyanyi kamu, suaranya kecil. Orang lain nggak bisa ngedenger, ya. Ingat itu, jadi nggak ada listrik susah. Ya, alhamdulillah pengetahuan terbuka, maka kita bisa memanfaatkan listrik. Nah, perhatikan di sini, ayo berdiskusi, ada gambar. Apakah dia sudah mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan? Ya, kira-kira sudah belum? Kayaknya sudah ya, karena sudah belajar. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Nah, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Tuh, lihat gambarnya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Di halaman 13 itu. Ini tentang hak dan kewajiban biasanya nih. Tapi kita belajar tentang hak dulu ya. Maka di sini ada hak-hak untuk yang kita lakukan. Apa sih hak itu? Nah, perhatikan di halaman 14. Langsung ke halaman 14. Ya. Buka halaman 14. Adit, buka halaman 14. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan.
Kita semua berhak kan dapat pendidikan. Kalau nggak pendidikan, nah kita sama aja kayak orang yang ada di jalanan, cuma dagang doang. Menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hak-hak tersebut dapat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Jadi berpengaruh sekali. Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Inilah hak kita. Kita boleh kan menggunakan barang-barang yang menggunakan listrik? Boleh. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Ya, Adit ya bisa mempermudah pekerjaannya sehari-hari. Dari Michael Faraday, kita juga belajar untuk terus bekerja dan pantang menyerah. Jadi pantang menyerah kita. Harusnya begitu. Sikap itu harus selalu kita contoh dalam keseharian kita. Mencontoh sikap dari Michael Faraday, teruslah bekerja keras dalam belajar dan menemukan pengetahuan baru. Kita cari pengetahuan baru. Jangan sekedar kita sekolah yang ilmu-ilmu yang ada di sekolah saja, tapi yang di luar sekolah pun ya kita cari, kita gali lagi, kita kembangkan supaya kita mempunyai wawasan yang baru, wawasan yang mempertambah ilmu pengetahuan kita. Naifa ya. Semuanya harus bisa seperti itu supaya untuk bekal nanti masa depan kita. Nah, sampai situ saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Perhatikan di halaman 19. Ya, buka coba halaman 19. Di halaman 19, amati teks lagu Maryam Tomong berikut ini. Menyanyikan lagu Maryam Tomong bersama dengan gurumu. Nah, lagu Maryam Tomong ini nanti insya Allah Bapak kasih linknya, ya Bapak berikan linknya, Bapak share ke grup. Nanti kalian buka linknya. Lalu kalian dengarkan lagunya, kalian pelajari sampai paham nada-nadanya. Nah, kalian sambil nyanyi ya. Ini cuma 3 baris saja. Sebenarnya gampang ya, ngapalinnya di sedikit sekali. Seperti lagu Cicak-Cicak di Dinding mungkin ini ya. Sedikit sekali ya lagunya. Nanti Pak Eza berikan linknya supaya kalian nanti bisa tahu lagunya seperti apa. Ini nada dasarnya C sama dengan Do. Terus ini tempo con brio sama dengan 150. Lagunya dari Tapanuli. Ciptaan Guru Nahun Situmorang. Ya. Nanti kita pelajari insya Allah lagu ini. Dan kalian buka dulu ya nanti linknya. Nah, untuk pelajaran hari ini tema 3 sampai situ saja, sampai pembelajaran 2 ditandai. Untuk selanjutnya nanti besok insya Allah di halaman 22 pembelajaran 3 insya Allah. Kita akhiri ya. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari saja kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih atas kehadirannya dan semua yang menonton video materi ini, dari yang hadir di Zoom meeting ataupun yang bisa menonton di YouTube. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.